pagi, apa kabarnya hari ini? Wow, muka-mukanya sungguh antusias ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk. Puji Tuhan ya, hari ini semuanya dapat masuk hadir, dapat mengikuti pembelajaran. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Iya, minggu lalu kita belajar mengenai benjen. Nah, benjen. Kira-kira masih ada nggak? Ada yang ingat nggak sih pengertian dari benjen? Ya, benjen itu sendiri adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari 6 atom C dan masing-masingnya diikat dengan satu atom A yang selalu mengalami perputaran atau resonansi. Jadi kalau digambarkan, benzen adalah seperti ini. Ya. Jadi benzen dirumuskan dengan C6H6. Oke. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai turunan benzen turunan benzen dan tata nama untuk menentukan unsur suatu senyawa benzen. Nah, sebelum itu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu, di dalam benzen ada 3 hal atau 3 turunan yang biasa kita pakai. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, itu mengenai turunan benzen. Turunan benzen monosubstituen, yang kedua, turunan benzen disubstituen, dan yang ketiga yaitu turunan benzen 3 substituen. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai 3 ini, dan Bapak harap hari ini anak-anak mampu untuk pertama dapat menentukan suatu nama dari struktur benzen beserta turunannya. Dan yang kedua, Bapak berharap anak-anak mampu untuk membedakan setiap turunan benzen berdasarkan struktur benzen yang ada. Dan Bapak juga berharap selama pembelajaran nanti anak-anak dapat terlibat aktif dalam pembelajaran kita berkomunikasi dengan baik, dan anak-anak bisa saling menghargai baik dari apa yang Bapak sampaikan dan menghargai pendapat dari teman-teman siswa sekalian. Dan Bapak berharap juga nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Bapak berharap semuanya aktif di dalam kelompok dan dapat memberikan pembelajaran yang baru, apa yang kalian pelajarin hari ini di dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan memulai yang pertama, substituen yang pertama. Artinya adalah turunan benzen monosubstituen. Nah, apa sih artinya turunan benzen monosubstituen? Artinya, anak-anak tahu ya, mono artinya adalah 1. Jadi, monosubstituen artinya bahwa dalam suatu senyawa benzen ada 1 substituen yang terikat pada benzen itu sendiri. Contoh, misalnya dalam suatu benzen ada 1 gugus yang terikat, misalnya NO2. Maka ini dapat dikatakan adalah monosubstituen. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara penamaan untuk monosubstituen itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, di sini ada beberapa tahap yang harus dipahami dalam menentukan suatu nama turunan dari senyawa benzen itu sendiri. Yang pertama, kita harus melihat terlebih dahulu gugus yang berikatan dengan benzen itu sendiri. Pertama, kita dapat lihat, di sini anak-anak dapat lihat ya, apa yang berikatan dengan benzen itu sendiri? Iya, ada NO2. Nah, selanjutnya kita sama-sama tahu bahwa ini adalah benzen ya. Ini adalah benzen, sehingga dalam pemberian nama kita dapat memberikan
rumus, yaitu nama cabang atau nama gugus terikat ditambah dengan nama benzen. Jadi apabila NO2, anak-anak tahu ya, NO2 itu artinya apa? Namanya biasa disebut dengan nitro. Sehingga untuk pemberian nama ini kita dapat memberikan nama, yaitu nama gugus terikat, yaitu apa? Nitro, dan ditambah dengan benzen. Jadi nitrobenzen. Nah, demikian untuk pemberian nama dari monosubstituen. Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalnya suatu benzen terikat dengan atom Cl. Senyawa Cl terikat dengan senyawa Cl. Jadi, ada yang tahu nggak namanya kira-kira apa? Iya, benar sekali. Jadi, namanya adalah klorobenzen. Kenapa namanya klorobenzen? Kita dapat lihat ya, gugus yang terikat adalah Cl. Dan biasanya Cl disebut dengan kloro. Dan akhirnya diberikan penambahan nama benzen, sehingga dapat hasilnya bahwa nama dari gugus ini yaitu klorobenzen. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Benzen turunan yang kedua yaitu turunan benzen disubstituen. Nah, dalam turunan benzen disubstituen ada 3 hal yang harus kita perhatikan, di mana dalam hal ini ada yang namanya orto, ada meta, dan ada para. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai 3 ini. Apa itu orto, apa itu meta, dan apa itu para. Dia dikatakan orto apabila dalam suatu benzen terdapat substituen di nomor 1 dan di nomor 2. Maka dia dapat dikatakan orto. Nah, bagaimana dia dikatakan meta? Dia dikatakan meta apabila dalam suatu substituen pada nomor 1 dan nomor 3 terdapat substituen, maka dia dikatakan meta. Dan bagaimana dia dikatakan para? Apabila dalam suatu benzen, senyawa benzen, pada nomor 1 dan nomor 4 terdapat substituen, maka dia dinamakan para. Nah, sampai sini semuanya sudah paham ya? Sebelum kita lanjut ke dalam contoh soal. Oke, baik, karena semuanya sudah paham, kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita akan mulai contoh dari pertama, yaitu untuk orto. Misalnya, dalam suatu senyawa benzen terdapat substituennya, misalnya kita sebut sebagai Cl, substituen Cl. Nah, di nomor 1 dan di nomor 2. Nah, dari mana sih didapatkan nomor? Jadi dalam benzen itu ada aturan penomoran. Nah, di mana penomorannya dimulai dari atas dan diputar berdasarkan jarum jam. Jadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kenapa di penjelasan sebelumnya ada nomor-nomornya? Itu didasarkan dari sini, bahwa ada pengaturan dalam pemberian nomor. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kalau kita berikan nama secara langsung, maka dia akan mendapatkan nama. Bagaimana tadi yang pertama, bahwa kita harus cari dulu substituen yang terikat, yaitu ada Cl. Tapi ingat, ada sebanyak 2.
sehingga dia akan diberi nama dikloro. Nah, tapi sehingga dalam hal ini kita dapat berikan dia nama apa? 1,2 dikloro. Nah, kenapa 1,2? 1,2 ini dapat terlihat dari nomor yang ada. Nah, kita lihat sama-sama ya bahwa dia terikat di nomor 1 dan nomor 2. Sehingga ada 1,2 dikloro. Ingat, peraturan yang pertama bahwa setelah nama gugus harus ada benzen di belakangnya. Sehingga untuk nama ini dapat dikatakan 1,2 diklorobenzena. Nah, dari penamaan yang sudah kita berikan, apabila kita ingin mengubahnya menjadi orto, kita dapat memberikan nama O diklorobenzena. Mengapa dia O? O adalah singkatan dari orto. Dia orto karena di dalam suatu gugus benzin terdapat substituen di nomor 1 dan di nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam meta. Nah, meta. Kita ambil contoh yang sama tapi bentuk yang berbeda. Ini benzen. Terdapat substituen di sini dan juga di sini. Nah, oke. Kita akan mulai pemberian nama. Bagaimana untuk memberikan namanya? Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Pemberian nomor. Ya, jangan lupa pemberian nomor dari atas dan searah dengan jarum jam. 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita sama-sama bisa lihat ya bahwa substituen terikat pada nomor 1 dan nomor 3. Sehingga kita dapat beri nama 1,3 diklorobenzena. Atau apabila kita ubah ke dalam meta, maka kita dapat memberikan nama M diklorobenzena. Nah, kenapa dia meta? Ingat bahwa meta tadi di awal dijelaskan bahwa substituennya berada di nomor 1 dan di nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan sampai ke yang terakhir. Yang terakhir kita belajar mengenai para. Nah, kita ambil contoh yang sama juga ya. Misal kita ambil adalah contoh para. Dalam suatu senyawa benzen terdapat substituen di sini dan di sini. Nah, apabila kita ingin memberikan nama, maka kita akan dapatkan nama apa? Coba sama-sama gimana? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita dapat lihat ya sama-sama bahwa di nomor 1 dan di nomor 4. Sehingga kita dapat berikan nama 1,4 diklorobenzena. Atau kalau kita ingin ubah ke substituen, maka kita akan menggunakan para atau biasa disingkat dengan P diklorobenzena. Nah, kenapa P? Sama juga bahwa dia dapat dikatakan para apabila gugus atau substituen yang ada berada di angka 1 dan di angka 4. Nah, oke. Sekarang semuanya sudah mengerti ya di bagian substituen yang nomor 2, yaitu turunan benzen di substituen. Nah, selanjutnya kita akan berangkat ke yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar mengenai turunan ketiga, yaitu turunan benzen 3 substituen atau lebih. Artinya bahwa dalam suatu benzen terdapat 3 substituen di dalamnya atau lebih dari 3 substituen di dalamnya. Kita ambil contohnya. Yang pertama, oke, ini benzen. Kita misalkan di sini ada NO2, sini ada NO2, dan di sini ada NO2.
Nah, ini dikatakan 3 substituen. Kenapa? Ada 3 substituen yang terikat pada senyawa benzin. Nah, sekarang bagaimana sih cara penamaannya untuk turunan benzin 3 substituen? Seperti yang sama sebelumnya, untuk yang mono dan disubstituen, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui ada apa aja substituen yang terikat dalam unsur benzin. Kita sama-sama lihat ya, ternyata ada NO2. Nah, ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3 NO2. Sehingga kalau kita berikan nama, dia adalah trinitro. Karena NO2 itu nitro, ada sebanyak 3, kita beri nama tri. Nah, selanjutnya yang kedua harus kita lakukan adalah penomoran. Nah, kita sama-sama nomorinya. Ingat, nomor harus dari atas dan berputar dengan arah jarum jam. Sehingga 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita sudah menentukan apa namanya yang terikat pada senyawa benzin, kita sudah menulis nomornya. Nah, sekarang tinggal penamaannya. Bagaimana? Yang pertama, kita harus tuliskan dulu nomor yang ada substituen di dalamnya. Kita sama-sama lihat ya, ternyata di dalam gambar kita ada nomor 1, ada nomor 2, dan ada nomor 4. Sehingga kita dapat tuliskan 1, 2, 4. Kita masukkan namanya trinitro, dan akhirnya apa? Ditambahkan dengan benzena. Nah, sehingga untuk unsur ini diberikan nama 1,2,4 trinitro benzena. Oke, kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain, misalnya contoh yang lain adalah ini. Dalam suatu senyawa bensin, ada NO2. Dan ada NO2. Nah, ini kita dapat berikan nama bagaimana? Apa yang pertama kita lakukan? Kita harus tahu dulu NO2. Nah, berarti kita tulis NO2 ada sebanyak 3. Namanya adalah nitro. Tetapi karena dia ada 3, kita beri nama trinitro. Nah, selanjutnya kita berikan nomor. Ingat penomorannya dari atas dan searah jarum jam. Oke, nah ini dia. Kita dapat lihat ya, dia berada di nomor berapa aja. Ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4. Sehingga nomor kita pemberian namanya adalah 2,3,4 trinitro benzena. Nah, untuk struktur ini maka kita beri nama 2,3,4 trinitro benzena. Nah, demikian untuk turunan benzin 3 substituen atau lebih. Oke, sekarang semuanya sudah paham ya mengenai benzin, cara penamaannya, dan turunan-turunan untuk benzin. Ada 3. Oke, sekarang saatnya kita akan mulai diskusi kita. Jadi, semuanya ingat kan minggu lalu Bapak sudah membagikan semuanya ke dalam kelompok ya. Terdiri dari berapa kelompok kemarin Bapak bagikan? Iya. Berapa? 5. Benar sekali. Jadi sekarang silakan bergerak. Duduk berdasarkan kelompok-kelompok yang telah Bapak berikan. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah duduk per kelompok ya. Nggak ada yang curang kan? Tukar-tukar kelompok? Oke, nggak ada. Selanjutnya, Bapak akan berikan kalian tugas. Yang pertama, yaitu cari turunan-turunan benzin lainnya sebanyak 3, yaitu monosubstituen sebanyak 3, disubstituen sebanyak 3,
turunan benzen 3 substituen atau lebih sebanyak 3. Sehingga kalian akan masing-masing menemukan, sehingga setiap kelompok akan menemukan 9 bagian benzen, 9 turunan benzen yang berbeda-beda. Nah, Bapak berharap semuanya tidak ada keributan dan tidak ada sama sekali suara kecuali suara di dalam kelompok, dan tolong untuk saling menghargai kelompok yang lain. Artinya bahwa suara hanya terdengar di kelompok kalian saja dan tidak kedengaran kepada kelompok yang lain. Begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak juga di sini Bapak menjelaskannya secara sederhana. Banyak hal yang sebenarnya mengikat pada turunan benzen. Dan Bapak berharap kalian mencari materi-materi lebih banyak lagi mengenai benzen ini. Dan setelah itu, di akhir kita akan sama-sama mendiskusikan, atau minggu depan, kalau tidak ada waktu, minggu depan kita akan sama-sama mendiskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian temukan berdasarkan buku, atau mungkin dari internet, atau dari manapun yang kalian ketemukan sumber. Tapi ingat, Bapak mengizinkan kalian buka internet dan sebagainya, bukan berarti bahwa kalian harus. Kalau tidak punya, silahkan berbagi kepada teman kelompoknya. Dan Bapak berharap semuanya sudah dewasa untuk diberikan tanggung jawab, karena semuanya udah kelas 12 ya, sebentar lagi mau masuk SMA, masuk kuliah. Bapak berharap semuanya mengerjakan dengan baik, semuanya mengerjakan dengan jujur, tidak ada yang bermain game atau membuka yang lain selama dikasih izin untuk akses internet. Oke, silahkan diberikan waktu 15 menit, silahkan dikerjakan dari sekarang. Jadi, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak berharap bahwa apa yang kalian pelajari hari ini, kalian benar-benar menemukan suatu hal yang baru yang dapat membangun kalian untuk dapat bertumbuh lebih lagi, dan terutama kalian dapat melihat Allah dan Kristus semakin besar di dalam hidup kalian. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Karena kalian dapat lihat ya tadi selama kita pembelajaran bahwa hal yang sangat kecil, bahkan sangat detail seperti ini, Tuhan tuh sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Bagaimana dengan kalian yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia? Wow, luar biasa sangat baiknya diciptakan Tuhan kalian. Sehingga kalian harus mampu menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Dan kalian harus mampu untuk mengembangkan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Oke, terakhir Bapak berharap semuanya dapat mengulang materi yang sudah Bapak ajarkan, karena minggu depan Bapak akan mereview ulang materi ini. Dan Bapak berharap anak-anak juga mempelajari materi selanjutnya setelah materi ini, karena minggu depan sebelum mulai pembelajaran Bapak akan memulai dengan post test, sehingga diharapkan semuanya dapat belajar terlebih dahulu di rumah. Oke, baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin.